sang ibu ini memutuskan untuk pergi ke negeri seberang untuk mengadu nasib. Nah, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Singkat cerita, melalui keuletan dan juga kerja keras dari anak ini, dia berhasil menjadi orang yang kaya. Tetapi selama dia berjuang untuk menjadi orang kaya, dan bahkan setelah dia menjadi orang kaya, dia tidak pernah memberi kabar kepada ibunya. Dia juga tidak pernah kembali mengunjungi ibunya. Sampai pada suatu hari ketika dia ada kesempatan untuk kembali ke kampung halamannya ini dengan kapal, sang ibu yang sudah dengan setia terus menantikan kedatangan kembali anak ini, mereka bertemu di pantai di pelabuhan itu. Tetapi ketika ibunya datang mau menyambut dia melihat sang ibu ini sebagai wanita yang sudah tua, berpakaian yang kotor, berpakaian yang jelek. Dia malu untuk mengakui wanita itu sebagai ibunya. Sampai sini kita sudah bisa menebak cerita apa ini. Ini adalah cerita rakyat dari Sumatera Barat yang berjudul Kisah Si Malin Kundang. Kisah anak yang durhaka, anak yang tidak mau mengakui ibunya, padahal ini adalah ibu yang sudah berjuang keras memelihara dan membesarkan dia. Nah, kisah Si Malin Kundang ini memberikan pengajaran yang mirip dengan bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca tadi. Kita baru saja membaca dari bagian yang disebut dengan 10 Tuhan atau 10 perintah Allah. Nah, 10 perintah Allah ini ada 10 perintahnya dan bisa dibagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama dari perintah pertama sampai dengan perintah keempat, ini adalah hal-hal yang berkaitan antara kita dengan Tuhan. Lalu bagian yang kedua dari perintah kelima sampai dengan perintah ke-10, ini mengatur hal-hal yang berhubungan dengan antara kita dengan sesama kita manusia. Maka mulai dari hari ini saya memberikan judul besar untuk beberapa renungan ke depan. Judul renungannya adalah setia dalam hubungan dengan sesama. Jadi kita akan fokus mulai hari ini apa yang Tuhan inginkan bagi kita dalam hubungan dengan sesama. Tetapi sambil kita fokus kepada hubungan sesama, mari kita juga terus mengingat bahwa perintah 5 sampai perintah 10 itu juga merupakan perintah Tuhan bagi kita. Dan karena ini adalah perintah Tuhan, maka ketaatan pada perintah-perintah ini adalah juga merupakan ketaatan kepada Tuhan. Merupakan kesetiaan kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang memberikan perintah-perintah ini dan Tuhanlah yang membawa kita keluar dari perbudakan dosa. Nah, ini perlu kita benar-benar ingat baik-baik ketika kita merenungkan bagian demi bagian perintah yang ke-5 sampai 10 ini. Khususnya waktu kita merenungkan perintah 5, karena di dalam perintah 5 ini kita diberikan perintah untuk menghormati orang tua. Ini ada kalanya perintah ini bertuburkan antara kita menghormati orang tua dengan kita taat kepada Tuhan. Yaitu ketika apa yang diperintahkan Tuhan dengan apa yang diperintahkan orang tua berbeda, ini biasanya terjadi kesulitan. Tetapi kalau kita mengingat bahwa perintah kelima ini pun juga merupakan perintah Tuhan bagi kita, kita akan lebih mudah. Ketika kita menghormati orang tua, hal menghormati orang tua, hal taat kepada orang tua, hal setia kepada orang tua, itu tidak pernah boleh dilepaskan dari konteks kita taat, kita setia kepada Tuhan. Jadi ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan itu menjadi dasar buat kita untuk kita kemudian melakukan penghormatan dan ketaatan kita kepada orang tua. Nah, ini saya harap kita benar-benar ingat ini dan memahami ini baik-baik, sehingga kita bisa terhindar dari pelaksanaan atau penekanan yang ekstrim dari perintah 5, sehingga malah kita jadi melanggar perintah-perintah Tuhan yang lain. Perintah ini mengatakan supaya kita menghormati orang tua kita. Apa sih sebenarnya makna dari menghormati orang tua kita ini? Kita akan melihat slide berikutnya.
Makna dari kata menghormati ini artinya pada makna dasarnya adalah menjadi berat atau membuat berat. Jadi ketika kita menghormati orang tua, itu artinya kita membuat diri kita menjadi berat, membuat kita menjadi lebih lambat, membuat kita tidak cepat-cepat, membuat kita tidak sembarangan, membuat diri kita tidak sembrono terhadap orang tua kita. Dalam hal berkata-kata, kita membuat berat mulut kita ini, sehingga kalau mau ngomong kita pikir dulu, ini omongan yang sopan gak terhadap orang tua. Ketika kita mau bertindak kepada orang tua, baik itu mungkin ketika kita marah, ketika kita kesel, kita pengen pukul orang tua kita juga menjadikan tangan kita berat. Pantas gak kalau kita sebagai anak memukul orang tua kita? Begitu juga dalam pikiran kita, dalam sikap kita kepada orang tua. Kita yang sudah merantau ke luar negeri ini mungkin bisa punya pengalaman yang lebih banyak, lebih luas dari orang tua. Kita bisa punya pengetahuan yang lebih, yang berbeda dibanding dengan orang tua kita. Tetapi walaupun demikian, kita jangan menganggap enteng orang tua kita. Kita menghormati artinya kita membuat diri kita berat, merasa berat kalau kita menganggap enteng orang tua kita. Bahkan ketika orang tua kita adalah orang tua yang kejam, orang tua yang jahat, orang tua yang buruk sekalipun, Matius 15 ayat 4 mengatakan supaya kita jangan pernah mengutuk orang tua kita. Nah, inilah makna yang pertama dari perintah kelima ini. Lalu kalau kita mau perhatikan di perintah kelima ini, selain perintah ada juga janji. Janjinya adalah supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi di sini kita melihat ada satu janji, kalau orang mau melakukan perintah kelima, maka Tuhan akan memberikan panjang umur kepada dia. Dan kalau kita gabungkan dengan Efesus 6 ayat 3, di situ dikatakan bahwa Tuhan bukan hanya memberikan umur yang panjang kepada orang yang menghormati ayahnya dan ibunya, tapi Tuhan juga akan memberikan kebahagiaan kepada orang itu. Jadi sudah bahagia plus umur panjang. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita meresapi dan menghayati perintah yang kelima ini. Coba kita perhatikan orang-orang sekeliling kita. Kita perhatikan orang-orang yang sudah pernah kita temui selama ini. Kalau ketika saya memperhatikan orang-orang sekeliling saya melihat ada hubungan yang dekat sekali. Kalau orang-orang yang saya lihat dia menghormati orang tuanya, itu biasanya hubungan antara dia dengan orang tuanya itu harmonis. Dan kalau hubungan dia dengan orang tuanya harmonis, dia sungguh-sungguh orang yang hormat, orang yang respect sama orang tuanya, maka saya melihat juga kecenderungannya adalah orang itu juga punya hubungan yang baik dengan para pemimpin di masyarakat, dan kemudian juga dia punya hubungan yang baik dengan orang-orang di sekelilingnya. Nah, sebaliknya, ketika saya memperhatikan kehidupan orang-orang yang hubungan dengan orang tuanya tidak harmonis, yang saya melihat orang itu sama orang tuanya tidak respect, tidak hormat, tidak sopan kepada orang tuanya, maka saya melihat ada kecenderungan juga orang ini memiliki hubungan yang tidak baik dengan orang-orang yang lain. Bagaimana kalau Bapak Ibu dan Saudara memperhatikan orang-orang di sekeliling Bapak Ibu dan Saudara? Mudah-mudahan bisa mendapatkan seperti yang saya dapatkan juga. Karena kalau kita sudah bisa melihat ini seperti yang saya lihat, maka Bapak Ibu dan Saudara akan benar-benar semakin kagum sama firman Tuhan. Memang firman Tuhan itu sudah diberikan kepada manusia beratus-ratus bahkan beribu-ribu tahun yang lalu. Tetapi firman Tuhan itu benar adanya, sampai sekarang masih berlaku. Kalau saya melihat persis seperti yang dibilang di perintah kelima ini, orang yang menghormati ayahnya dan menghormati ibunya, dia memiliki hubungan yang harmonis dengan orang tuanya, sehingga dia juga memiliki hubungan yang harmonis dengan orang-orang sekelilingnya, sehingga kemudian ini membuat dia punya hidup yang bahagia. Dia kurang musuh
dia bisa umur panjang. Nah, inilah makna dari perintah yang kelima. Berikutnya saya mau mengajak kita sama-sama merenungkan apa penerapan dari perintah yang kelima ini. Pertama-tama saya mau mengajak untuk kita mengingat bahwa perintah kelima ini diberikan oleh Tuhan bukan hanya kepada anak-anak. Ketika Tuhan memberikan perintah yang kelima ini, pertama-tama Tuhan memberikan kepada Musa. Dan Musa usianya berapa tahun pada waktu dia menerima 10 hukum ini? Musa lari dari Mesir ke Midian itu ketika dia sudah berumur 40 tahun. Dan selama 40 tahun dia lari di Midian. Sehingga kemudian ketika dia kembali lagi ke Mesir untuk membawa bangsa Mesir keluar, itu dia sudah berumur 80 tahun. Dan pada usia 80 tahun inilah dia menerima 10 perintah. Dan kemudian Musa menyampaikan ini kepada umat Israel. Saat itu Musa naik ke atas gunung Sinai dan umat Israel menunggu di bawah kaki gunung. Itu yang menunggu di bawah kaki gunung bukan anak-anak sekolah minggu, tapi orang-orang dewasa. Tentu diperkirakan juga bersama dengan anak-anak. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini perintah pertama-tama berlaku bukan untuk anak-anak, tapi justru untuk orang-orang dewasa. Justru untuk orang-orang yang sudah memiliki anak, bahkan mungkin yang sudah memiliki cucu sekalipun, perintah ini masih berlaku. Menghormati ayah dan ibu. Sejak saya ditugaskan di Oarai, sudah berlalu mungkin sekitar 7 bulan, 8 bulan. Dan sepanjang pengamatan saya melihat orang-orang dewasa di GI3 Oarai pada umumnya telah melakukan perintah yang kelima ini dengan baik. Maka saya hanya mau meminjam kata-katanya Bapak SBY waktu dia kampanye tahun 2009. Pak SBY katakan, lanjutkan. Jadi silakan Bapak Ibu dan saudara-saudari melanjutkan apa yang sudah Bapak Ibu dan saudara lakukan terhadap orang tua selama ini. Bapak Ibu dan saudara sudah menghormati ayah Bapak Ibu dan saudara, menghormati ibu Bapak Ibu dan saudara, itu tolong untuk terus dilanjutkan. Dan secara khusus saya ingin juga ketiga hal yang saya tuliskan di sini untuk kita semakin lagi pertahankan dan bahkan semakin kita tingkatkan, semakin kita lanjutkan dalam kita menghormati ayah kita dan ibu kita. Yang pertama yaitu kita menghormati ayah dan ibu kita dengan kita memberi perhatian kepada orang tua kita. Kita perlu memberikan perhatian kepada orang tua kita.